Asal muasal kurban. Dari mana syariat yang mana? Kapan kok bisa disyariatkan pada umat Rasulullah itu kurban? Asal muasalnya terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau menikah dengan seorang perempuan namanya Sarah. Dari pernikahan dengan Sarah itu bertahun-tahun tidak Allah karuniakan anak. Akhirnya istrinya Sarah itu menikahkan Nabi Allah Ibrahim dengan budaknya yang sudah dimerdekakan namanya Hajar. Dari pernikahan budak yang telah dimerdekakan ini lahirlah seorang anak namanya Ismail. Maka Ismail ini dianggap anak si mata wayang, anak satu-satunya. Maka otomatis orang kalau sudah menikah, ketika menikah bertahun-tahun tidak punya anak, kemudian punya anak, sayang apa tidak sayang? Sayang betul. Makanya karena sebab setiap manusia, apakah itu muslim atau yang lainnya, itu pasti ada ujian dari Allah. Allah ingin menguji. Siapa itu? Nabi Allah Ibrahim. Maka bagaimana cara Allah menguji Nabi Allah Ibrahim ketika umur anaknya itu sekitar 13 tahun. Anaknya yang bernama Ismail ketika itu umurnya sekitar 13 tahun. Maka keesokan harinya Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada putranya Ismail, ya wahai Ismail, aku tadi malam bermimpi aku menyembelih engkau. Sedangkan aturannya atau kaidahnya ru'yatun nabi wahyun minallah. Ru'yatun nabi wahyu minallah. Mimpi seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah. Perintah dari Allah. Makanya kita punya Nabi SAW setelah beliau hijrah ke kota Madinah, suatu malam beliau bermimpi bahwa beliau dan para sahabat-sahabatnya itu berangkat ke kota Makkah untuk melakukan umrah. Keesokan harinya apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk bersiap-siap berangkat ke kota Makkah untuk melakukan umrah. Kenapa Nabi melakukan hal itu? Karena sebab ru'yatun Nabi wahyun minal. Mimpi seorang Nabi itu wahyu dari Allah. Tapi ingat ya, mimpinya Nabi jangan kau bikin-bikin. Ya, dari malam mimpi megang duit 1 juta dikasih bapak, telepon bapak, Pak tadi malam ana mimpi bapak ngasih ana 1 juta. Ru'yatun Nabi, ru'yatul talib wahyun minal. Ingat, bukan ru'yatul talib, bukan ru'yanya santri. Karena mimpinya santri itu kadang tebak-tebak dia. Ya, mimpinya degil-degil. Kalau mimpinya Nabi, hadroh. Ru'yatun Nabi wahyun minal. Ya, jangan kau jadikan alasan ya. Ya, karena apa? Ru'yatun Nabi, mimpinya seorang Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Akhirnya bagaimana? Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam menerima. Kalau memang itu perintah Allah, maka lakukan. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuk. Fandur mada tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasy sabirin. Ya bunayya wahai anakku, kata Nabi Allah Ibrahim. Inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni adbahu, aku itu menyembelih
Fandur madza tara. Coba lihat apa pendapat engkau wahai putraku Ismail. Maka apa kata Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku wahai ayahku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Akhirnya dibawalah Nabi Allah Ibrahim Ismail alaihi salatu wassalam dan dipersiapkan pisau yang sangat tajam untuk menyembelih anak. Di tengah jalan iblis menggoda daripada Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, ya Ismail, ya, tahukah engkau akan dibawa kemana sama bapak kau? Maka kata Ismail alaihi Nabi Allah Ismail, aku tahu aku akan disembelih. Maka kata iblis, masa kau mau? Kau anak satu-satunya mau disembelih. Nabi Allah Ibrahim alaihi Nabi Allah Ismail tahu itu iblis. Akhirnya bagaimana? Ambil batu, dilempar. Lari iblis itu. Lari. Habis itu jalan lagi. Ya, berarti gagal ngerusak anaknya gagal. Akhirnya yang digoda yang kedua kalinya umiknya. Biasanya kan mama tuh agak lebih lembut. Maka dikatakan, ya Hajar, masa kau rela kau punya anak mau disembelih? Kau baru punya anak satu, kemudian mau disembelih. Kau mau ke? Akhirnya bagaimana? Ambil batu, lempar lagi 2 kali. Tentu. Setelah itu jalan lagi, gagal nih. Kata iblis nih, gagal nih. Cari yang ketiga. Siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kau sudah bertahun-tahun kawin, tak diberikan anak oleh Allah. Sekarang kau kita punya anak, kau mau menyembelih anak kau itu. Akhirnya ngambil Nabi Allah Ibrahim batu dilempar. Setelah itu bagaimana? Tetap Nabi Allah Ibrahim dengan istrinya, dengan anaknya. Ketika hendak disembelih, al-malaikah itu menahan. Berhenti loh. Kau ketika nyembelih mata kau terbuka apa tertutup? Kata Ibrahim, mata aku tertutup. Ngapa tertutup? Tak rela, tak tega melihat anak disembelih itu, tak tega. Kata Jibril, buka matanya. Suruh buka. Anak sendiri sembelih suruh buka. Betul. Akhirnya bagaimana? Ketika sudah kuat imannya, pasrah di perintah Allah, akhirnya ditekan sekuat-kuatnya. Pisau yang setajam itu sedikit pun tidak melukai daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Allah Ibrahim lulus ujian. Kemudian Allah ganti dengan seekor kambing. Itulah yang pertama kali asal muasal penyembelihan hewan kurban. Tadi yang tempat pelemparan itu macam mana? Tetap dianggap dalam syariat kita kalau haji nanti kan ada tempat ramli jamratil ula, ats-tsaniyah wal salisa, atau dikenal dengan aqabah. Kan lempar. Ya, 7 kali kan? Kok ada lempar apa situ tuh? Itu mengenang bahwa di situ pernah tampak yang namanya iblis dilempar batu. Makanya jamaah haji itu biasanya ngambil batu yang besar dia. Dilempar sekuat-kuatnya di tempat setan ini. Ini tempat saya ambil batu besar-besar. Padahal yang sunnah itu batunya kecil aja. Betul, yang kecil ya, tapi tidak bawa hawas dia kan. Marani iblis timbul sini nih. Betul, dilempar keras. Itu asal muasalnya daripada disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Maka dalam syariat Islam ketika Nabi SAW datang, maka tetap dikokohkan ini, tetap dikuatkan ini untuk mengenang sesuatu yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim. Apalagi Nabi Allah Ibrahim itu salah satu kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita punya Nabi menganjurkan untuk setiap umatnya itu melakukan yang namanya kurban.